Selamat pagi, salam sejahtera buat peserta didik sekalian. Salam jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Pak Eman. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta tak kurang satu apapun. Baik peserta didik sekalian yang saya banggakan, pada materi kali ini kita masuk kepada pokok bahasan bab ketiga, sistem hukum dan peradilan nasional. Jadi kita akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Nah, Anda boleh lihat pada layar laptop ataupun handphone Anda, di situ ada tata tertib. Nah, tata tertib itu adalah bagian daripada hukum terkecil dalam suatu lingkungan sekolah. Menurut teori Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada manusia, di situ ada aturan hukum yang mengatur. Dimanapun Anda berada, disitulah ada peraturan yang mengatur, yang mengikat Anda. Ketika Anda di sekolah, ada aturan sekolah. Ketika Anda di jalan raya, ada patuhi tata tertib lalu lintas. Ketika Anda di rumah, tentu juga menggunakan aturan di lingkungan keluarga atau di rumah. Di masyarakat juga demikian. Nah, itulah tujuan daripada hukum. Hukum itu intinya adalah menegakkan keadilan dan mencari ketenangan. Dan hukum itu sifatnya tegas dan memaksa. Baik, tata tertib sekolah ibarat sebuah sistem hukum yang berlaku pada sekolah yang bersangkutan. Sekolah satu dengan sekolah lain tentu memiliki tata tertib yang berbeda. Misalnya SMK Budi Luhur masuk sekolah setiap pagi jam 6.45. Sekolah lain belum tentu jam 6.45, misalnya jam 7 dan seterusnya. Sama dengan sistem hukum. Setiap tempat memiliki sistem hukum masing-masing. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sistem hukum itu? Kalau Anda tahu, kalau Anda lihat, apa itu sistem? Sistem itu adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, terus apa itu sistem hukum? Kita lihat. Nah, kita lihat yang pertama adalah hakikat hukum dan yang kedua adalah tata hukum nasional. Ya, hakikat hukum pada dasarnya adalah hukum secara umum, yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, hukum itu memang mengatur tingkah laku manusia. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu pada hakikatnya hukum itu sendiri. Dan yang kedua, nah, unsur daripada hukum. Unsur daripada hukum, ya. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku. Itu tingkah laku berisi tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Yang kedua, hukum itu berisi tentang larangan. Ya, larangan. Tidak boleh membunuh. Tidak mencuri dan seterusnya. Jadi hukum itu berisi tentang larangan. Yang berikut, yang ketiga, hukum itu dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Ya, misalnya peraturan perundang-undangan dibuat oleh presiden bersama DPR. Nah, itu. Jadi aturan hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, yang keempat, sifat daripada hukum itu mengatur semua orang.
mengatur semua orang. Dan yang selain mengatur, dia memaksa. Kenapa harus memaksa? Ya, supaya semua orang patuh dengan hukum. Makanya harus paksa. Dan yang terakhir adalah mengikat. Selain memaksa dan mengikat, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Apabila melanggar hukum tersebut, maka dia harus dihukum. Nah, itu erat kaitannya dengan unsur daripada hukum, yaitu sanksi, tegas dan nyata. Di dalam hukum itu dikenal ada sanksi berupa kurungan atau penjara dan denda. Sanksi di dalam hukum itu berupa kurungan atau denda. Kalau terbukti bersalah, ya diproses secara hukum dan putusan pengadilan memvonis bahwa dia dipenjara 5 tahun atau membayar denda 500 juta, ya itu tegas. Harus diantar ke penjara. Itu unsur daripada hukum. Tegas dan nyata. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih tujuan daripada hukum itu sendiri? Nah, tujuan daripada hukum yang pertama adalah ini. Kita buat peraturan perundang-undangan, peraturan hukum itu supaya Pak menciptakan suasana damai dan tertib. Kalau tidak ada hukum, orang buat sesuka hati. Ya, makanya ada hukuman itu tadi. Hukum itu unsurnya tadi berisi tentang larangan. Menciptakan suasana damai. Yang kedua, tujuan daripada hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Jelas, kepentingan masyarakat harus dilindungi. Yang ketiga, tujuan daripada hukum itu adalah memberikan kepastian hukum. Bahwa hukum itu memutuskan yang sebenarnya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Itulah tujuan daripada hukum. Memberikan kepastian hukum. Supaya tidak semena-mena. Nah, itu tujuannya. Dan yang keempat, hukum itu punya tujuan adalah mencegah perilaku sewenang-wenang daripada aparat. Jadi sewenang-wenang tidak menahan orang, sewenang-wenang dia menangkap orang, sewenang-wenang dia memutuskan 20 tahun penjara. Padahal nyuri sendal jepit. Makanya dibuat hukum. Punya curinya ayam hukumnya sekian, korupsinya uang 2 miliar penjaranya sekian tahun. Itu sudah diatur sebenarnya. Tinggal sekarang pelaksanaan, apakah hukum itu berlaku adil untuk semua, memberikan kepastian hukum terhadap semua warga negara, masih dipertanyakan. Oke, itu adalah 4 tujuan daripada hukum. Nah, kita lihat ada beberapa penggolongan hukum. Berdasarkan bentuknya, itu hukum ditinjau dari berdasarkan bentuknya. Berdasarkan isinya, ditinjau dari berdasarkan tempat berlakunya, ditinjau dari berdasarkan cara mempertahankannya, ditinjau dari berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, dan berdasarkan wujudnya. Itu penggolongan hukum. Kita lihat yang pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu hukum berasal dari yang pertama undang-undang. Ya, undang-undang seperti kita
pahami bersama dibuat oleh Presiden atas persetujuan DPR dan sebaliknya dibuat oleh DPR atas persetujuan Presiden. Tuh. Jadi hukum itu sumbernya ya salah satunya dari undang-undang. Yang kedua adalah traktat, hubungan perjanjian kerjasama antara dua negara yang menghasilkan traktat atau perjanjian. Itu yang dijadikan sebagai sumber hukum. Sumber hukum yang kedua adalah yang ketiga adalah doktrin. Doktrin itu adalah pendapat para ahli, para pakar yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ya. Tetapi ahli yang memang teruji, pakar yang masukannya masuk akal sesuai dengan disiplin ilmu yang dia terima. Jadi selain undang-undang, traktat juga ada doktrin. Ya, doktrin itu tadi adalah pendapat, gagasan. Yang berikutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh warga negara bisa menjadi sebuah undang-undang. Hukum itu berasal dari kebiasaan. Ya. Misalnya dalam perkawinan, undang-undang perkawinan. Perkawinan yang sah dan benar itu antara laki-laki dan perempuan. Sehingga lahirlah undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Karena dari dulu kakek nenek moyang sudah mewarisi kita bahwa pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Itu sah menurut adat. Dan juga hukum Indonesia mengakuinya itu. Dan tidak boleh ada ikatan kekeluargaan yang dekat antara kakak beradik kandung atau sepupu. Ya, sepupu 2 kali pun belum boleh. Ya, harus tidak ada ikatan kekeluargaan. Harus ada ikatan kekeluargaan yang jauh lah. Itu makanya dinamakan kebiasaan. Akhirnya dari kebiasaan tersebut menjadi sebuah sumber hukum. Ya, hukum perkawinan. Yang berikutnya adalah jurisprudensi. Nah, kalau jurisprudensi itu artinya keputusan hakim terdahulu dan diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang sama. Misalnya dalam perkara sebelumnya karena tidak terdapat di dalam sebuah hukum pidana. Misalnya seseorang main kelayang, lalu tali gelasnya itu jerat leher pengendara sepeda motor, ya meninggal dunia. Karena belum ada undang-undang yang mengatur, nih penjaranya berapa tahun apa segala macam, akhirnya hakim mengambil sebuah keputusan, sama halnya juga dengan pembunuhan, meskipun secara tidak sengaja, tetapi lalai dalam bermain layang-layang. Misalnya di penjara 7 tahun. Nah, sebelum ada undang-undang yang mengatur demikian, nah, apabila hakim yang belakangan menemukan perkara yang sama, dapat memutuskan hukuman tersebut dengan 7 tahun penjara seperti apa yang dilakukan oleh hakim sebelumnya. Nah, itulah namanya jurisprudensi. Oke lah, kira-kira itulah yang menjadi sumber hukum dalam sebuah negara. Jadi ada undang-undang, ada traktat, ada jurisprudensi, ada kebiasaan, ada doktrin. Ya, berdasarkan isinya ada hukum privat dan ada hukum publik. Isinya. Kalau kita lihat privat itu hukum yang mengatur antara orang perseorangan, antara pribadi. Kalau hukum publik itu hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Ya. Misalnya hukum privat, hukum perkawinan, ahli waris, harta gonong ini itu bagian daripada privat. Atau hukum dagang, jual beli, sewa menyewa, itu adalah bagian daripada hukum privat. Sedangkan hukum publik yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan hukum, ya, hukum pidana, perdata, itu bagian daripada hukum publik. Berdasarkan bentuknya,
ada hukum itu ada tertulis dan juga tidak tertulis. Tertulis peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Sedangkan tidak tertulis hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Ya. Perkawinan adat, nah, itu tidak tertulis. Atau norma adat, norma kesopanan, kesusilaan itu bagian daripada tidak tertulis. Tetapi kalau misalnya hukumnya itu bersifat tertulis, misalnya undang-undang, kita undang-undang hukum pidana, perdata, dan lain-lain. Nah, itu adalah hukum yang sifatnya tertulis. Jadi, dasarnya hakim memutuskan sebuah perkara itu harus berdasarkan hukum yang tertulis. Di sisi lain, tetap tidak tertulis, itu kewajiban moralnya. Oke, berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formil atau formal. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, itu hukum material. Sedangkan hukum formal, hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Nah, berdasarkan waktu berlakunya, hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ius constituendum, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Tuh. Kalau ius constitutum itu hukum yang sedang berlaku saat ini. Sedangkan, saya ulangi, hukum ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Itu namanya ius constituendum. Ya, bedakan antara ius constitutum dan constituendum. Constitutum itu artinya hukum yang berlaku saat ini, sedangkan constituendum itu adalah hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Berdasarkan tempatnya ada hukum nasional dan hukum internasional. Nah, hukum nasional itu artinya hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas wilayah. Hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia, itu hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Dan orang lain yang masuk kepada dalam kawasan warga negara Indonesia. Tidak mengatur orang di luar sana. Sedangkan hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Ya, itu hukum internasional. Makanya ada Mahkamah Pidana Internasional dan sebagainya. Pengadilan internasional. Berdasarkan kekuatan berlakunya, ada hukum yang bersifat memaksa, aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakannya. Hukum yang bersifat, yang kedua, hukum yang bersifat mengatur, aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Itu berdasarkan tempat berlaku. Berdasarkan wujudnya, hukum itu bersifat objektif, lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri. Sedangkan hukum itu substantif, subjektif, artinya hak dan kewajiban seorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Berdasarkan luas masa berlakunya, hukum umum dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang, sedangkan khusus aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek atau golongan tertentu yang bersifat khusus pada perusahaan atau pada sekolah, instansi, dan lain-lain, profesi, dan juga ya. Itulah demikian kita mempelajari tentang hukum.
sebuah negara, penggolongan hukum berdasarkan berbagai macam. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat Anda. Tetap semangat belajar, tetap sehat, jaga jarak. Semoga Anda juga terbantu dengan video pembelajaran dan semangat belajarnya tetap, karena sebulan lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. SMK bisa, SMK hebat.